Miranda mendonggak, menatap calon suaminya dengan tatapan tak percaya. Itu tidak benar, sayang. Sanggah Miranda buru-buru setelah berhasil menguasai rasa terkejutnya. Darren memicingkan mata sambil tertawa sumbang. Masih berani kamu memanggilku, begitu? Menjijikkan. Jangan menuduhku sembarangan, itu tidak benar Darren. Dari mana kamu mendapatkan info asal seperti itu? Info asal. Darren menyipitkan mata, tawanya lenyap berganti dengan raut wajah yang terlihat menyeramkan. Damian sampai harus menahan napas kuat-kuat, dia tetap akan tinggal di ruangan itu untuk meminimalisir semua kemungkinan buruk. Darren bisa saja mengamuk bahkan lebih parah dari itu. Aku sudah melihat bagaimana kelakuanmu di belakangku, kau dan Peter benar-benar pasangan yang cocok. Kalian sama-sama pengkhianat dan tak lebih dari seorang penipu. Tubuh Miranda bergetar ketakutan. Kepalanya menggeleng ke kanan dan kiri. Itu tidak benar, Darren. Itu fitnah. Darren mendekatkan tungkai panjangnya lalu jongkok di depan wanita itu. Sekarang di mata Darren, Miranda bahkan tak lebih terhormat dari wanita yang sering ia sewa di klub malam. Masih bisa kamu menyangkal setelah aku mengantongi semua bukti-bukti itu. Damian sudah memperlihatkan semua video kebusukanmu dengan Peter, perlukah kita menonton bersama rekaman video tersebut? Darren menantang dengan kedua rahang yang mengetat. Rasanya dia sudah tak kuasa menahan gejolak kemarahan yang semakin membuncah di dalam dada. Peter adalah sahabat yang selama ini cukup dekat dengannya. Tak disangka pria itu akan tega melakukan semua ini di belakangnya. Kamu dan Peter bersekongkol untuk menjebakku, makanya kamu waktu itu tiba-tiba menerima perasaanku padahal aku sudah hampir putus asa mengejarmu, Mir. Ternyata kamu punya niat terselubung dengan laki-laki itu. Sayang, ini tidak seperti. Berhenti memanggilku seperti itu. Bentak Darren memotong ucapan Miranda. Miranda tersentak. Untuk pertama kalinya Darren berani meninggikan suara padanya. Itu artinya Darren sekarang benar-benar sedang marah besar. Tuan, kendalikan diri Anda. Damian berusaha mendekat, tapi Darren langsung mengangkat tinggi sebelah tangannya ke atas, meminta agar Damian untuk tetap diam di tempatnya. Jangan ikut campur. Tegas Darren tanpa menoleh ke arah Damian. Damian hanya bisa menghela napas sambil tak meneruskan niatnya tadi. Aku bisa jelaskan semuanya, Darren. Meski gerak tubuhnya sudah terlihat sangat ketakutan, Miranda masih berusaha mempertahankan posisinya. Dia sudah melangkah sejauh ini, dan tidak mungkin membiarkan semuanya hancur begitu saja. Apa yang mau kamu jelaskan, tentang perselingkuhanmu dengan Peter? Darren mendekatkan wajahnya sambil mendesis berang di depan wajah wanita itu. Atau tentang kebusukan kalian yang berniat merebut perusahaanku. Dek. Tubuh Miranda kembali membeku, seperti tersengat aliran listrik yang sangat kuat, dia hanya mampu menganga dengan wajah yang seketika berubah pias. Setelah berhasil menguasai rasa kagetnya, Miranda langsung melirik tajam ke arah Damian. Laki-laki itu, pasti yang berada di balik semua kekacauan ini. Hanya dia yang selama ini secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak sukanya pada Miranda. Sial, harusnya Miranda mewaspadai Damian sejak awal. Dia terlalu menganggap remeh suaminya, terlebih Damian. Ternyata anjing kesayangan Darren itu diam-diam mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatannya. Menyadari lirikan tidak suka wanita itu, Damian hanya melengkungkan sudut kiri bibirnya ke atas. Dia menatap balik Miranda dengan wajah yang sangat tenang. Bukan aku yang salah. Peter lah yang sudah memaksaku melakukan semua ini. Dia mengancam akan membunuhku jika aku tidak mengikuti rencananya. Aku terpaksa, aku tidak bermaksud mengkhianatimu, kata Miranda akhirnya. Dia terpaksa mengorbankan Peter. Hanya ini upaya terakhir yang terlintas di dalam pikirannya. Menyelamatkan diri sendiri dengan berperan seperti korban Peter. Darren kembali tertawa keras.
Gemuruh tawanya terdengar sangat menyeramkan di telinga Miranda. Miranda meringis kesakitan saat Darren tiba-tiba menekan lehernya dengan kuat. Matanya kembali menatap nyalang perempuan di hadapannya. "Senang sekali ya kamu," berkelit lidah. "Apa kau tidak malu dengan tindakanmu ini? Kau tertangkap basah, Mir. Masih berani kamu cuci tangan untuk kesalahan sebesar ini?" "Aku terpaksa, aku sudah bilang Peter yang menyuruhku menguasai perusahaanmu. Lagi pula kamu juga bersalah di sini, Darren, kamu juga mengkhianatiku, aku tahu hubunganmu dengan gadis bernama Bella. Kamu punya hubungan, kan, dengan gadis murahan itu?" Wajah Darren memerah dan seketika dengusan napasnya terdengar begitu kasar. Sakit Darren." Miranda memegang tangan Darren yang semakin terasa menekan di sekitar lehernya. "Tuan, cukup." Damian menarik tangan tuannya yang sudah kehilangan kendali. Jika dibiarkan, Miranda bisa lewat karena kehabisan napas. Begitu tangan Darren terlepas, Miranda langsung meraup oksigen di sekitarnya. Bibirnya mangap-mangap seperti ikan yang baru dilempar ke daratan. Sekuat tenaga Miranda berusaha berdiri untuk melarikan diri dari Darren yang mungkin sebentar lagi bisa membunuhnya dengan tangan kosong. "Beraninya kau menghina Bella!" teriak Darren menggelegar. "Dia memang hina, aku tahu dia pasti wanita yang suka menjajakan tubuh pada pria sepertimu, kan? Apa kau tidak jijik memakai barang bekas pakai orang lain?" Plak! Satu tamparan kembali melayang mengenai pipi Miranda. Wanita itu kembali jatuh tersungkur dan terduduk di lantai marmer di hadapannya. Darren merangsek maju hendak membalas ucapan wanita itu lagi, tapi tangannya tiba-tiba ditahan oleh Amora yang baru saja datang. "Ayah, kendalikan dirimu, jangan lepas kendali," pinta Amora yang tiba-tiba muncul di dekat Darren. "Minggir, Amor. Beraninya dia menghina ibu dari bayi-bayiku." Dek. Wajah ketakutan Miranda kembali berubah syok. "Apa kau bilang?" Miranda menatap Darren dengan tatapan tak percaya. Maksudmu wanita itu sedang hamil anakmu, Ren?" Miranda menuntut penjelasan. "Iya, dia tengah mengandung darah dagingku, buah cinta kami," jawab Darren penuh keyakinan. Miranda menganga, kedua bahunya kontan langsung merosot jatuh. "Kamu brengsek, Dar. Pantas saja sulit sekali untuk menyentuhmu." Darren tersenyum sinis. "Kita sama-sama brengsek di sini. Harusnya aku sadari sejak awal, perasaanku padamu memang sudah berubah sejak Bella datang dalam hidupku. Aku sudah kehilangan perasaan itu sejak awal kita memutuskan menjalin hubungan serius." Seakan kehabisan kata, Miranda hanya mampu ternganga di tempatnya. Ternyata benar firasatnya waktu itu, Darren sudah tidak mencintainya lagi. Entah kenapa dia merasa tidak rela Darren menyampaikan kenyataan ini. Seseorang yang selama ini terobsesi ingin memilikinya, baru saja dengan lugas menyatakan kalau dia sudah tidak menginginkannya. "Kau bohong, katakan kalau kau sedang berbohong. Kamu mencintaiku, kan, Darren? Katakan kamu masih tergila-gila padaku." Miranda berteriak histeris seperti orang gila. "Aku akui aku terlalu denial menyangkal perasaanku, aku pikir akan mudah memupuk rasa itu lagi padamu, tapi ternyata aku sudah kehilangan rasa itu sejak lama. Kini hanya Bella yang ada di dalam hatiku." Amora dan Damian sampai ikut speechless mendengar pengakuan laki-laki itu. "Kamu tidak boleh membuangku begitu saja, aku tidak akan membiarkan hubungan ini berakhir. Aku tidak akan melepaskanmu, Darren." Miranda mencoba berdiri dan mendekati Darren. Amora segera bertindak menghadang, ia ingin mencegah tantenya agar tak terjadi pertengkaran yang lebih hebat. Tapi Miranda malah mendorong tubuh keponakannya itu untuk menyingkir dari hadapannya. "Aku masih tunanganmu, dan jangan lupa aku juga pemegang posisi tertinggi di perusahaanmu, kamu tidak bisa membuangku begitu saja. Ini sama sekali tidak adil, Darren," jerit Miranda. Darren tertawa tanpa suara. Lirikan matanya menunjukkan kemarahan yang mulai kembali tersulut.
Kau menginginkan perusahaanku, kan? Darren mempersempit jarak dengan wajah bengis. Miranda mengangguk mantap. Mati-matian berusaha mempertahankan keberaniannya di hadapan Darren meski seluruh bagian tubuhnya terasa bergetar ketakutan saat ini. Langkahi dulu mayatku. Aku akan memecatmu, kau lupa aku masih pemilik resmi dari D&D Corporation. Miranda menggeleng keras, wajahnya berubah pucat. Tidak, aku mohon, jangan lakukan ini padaku, Dar. Miranda menjatuhkan harga dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia bersujud di depan tubuh laki-laki itu. Aku mencintaimu, Darren, kebersamaan kita akhir-akhir ini telah menimbulkan benih cinta di hatiku, aku tidak mencintai Peter, aku tidak menginginkannya lagi. Yang aku inginkan sekarang adalah kamu, Dar. Kamu. Terdengar helaan napas kasar keluar dari bibir Darren. Laki-laki itu akhirnya mengangkat tangannya dan menggerakkan jarinya ke arah depan. Keluarkan dia. Titah Darren pada para pengawal yang bersembunyi di belakang sana. Miranda mendongak kebingungan, tapi begitu melihat sosok Peter muncul di belakang punggung Darren, wajahnya langsung berubah tegang. Peter menatapnya dengan tatapan tak percaya. Dia sudah mendengar semua yang Miranda ucapkan pada Darren barusan. Darren memang sengaja menahannya di ruangan sebelah agar Peter mendengar semua percakapannya dengan kekasihnya itu. Sekarang berjanjilah kalian berdua tidak akan pernah berani muncul lagi di hadapanku, jika dalam waktu seminggu aku mendengar kalian masih tinggal di negara ini, maka jangan salahkan aku jika aku akan membuat hidup kalian berubah seperti di neraka. Darren berbalik dan pandangannya langsung tertuju lurus pada Peter, sahabatnya. Kedua tangannya terkepal di samping tubuh, Peter sudah mendapat banyak pukulan dari Darren, wajah bengapnya adalah tanda betapa beringasnya sikap Darren tadi pagi. Peter hanya sanggup menundukkan pandangan sambil mengangguk pelan, tak perlu dipertanyakan soal ancaman itu. Darren bisa merealisasikannya dengan sangat mudah. Sudah beruntung laki-laki itu hanya menyuruhnya pergi dari negara ini. Entah apa yang terjadi jika sampai suasana hati Darren semakin memburuk lebih dari ini. Pergi kalian berdua, bedebah. Enyah dari hadapanku. Gelegar suara Darren akhirnya mengakhiri keadaan mencekam yang sejak tadi menyelimuti tempat itu. Bella, aku akan membeli beberapa bahan makanan di pasar terdekat, apa kamu tidak apa-apa ditinggal sendiri? Gavendra memakai mantel hitamnya lalu mendekat ke arah wanita yang perutnya terlihat semakin membesar setiap hari. Sudah 5 bulan berlalu sejak kejadian pahit yang menimpa Bella. Bella memutuskan untuk membuka kedai makanan di dekat tempat tinggal barunya, tentu dengan bantuan malaikat baik hati yang saat ini tengah berdiri di hadapannya. Aku baik-baik saja, Gav, ada Hiro dan Kiara yang membantuku di kedai. Lagi pula ini belum jam makan siang, tidak terlalu banyak pelanggan yang datang di pagi hari. Bella melirik jam tangannya sekilas. Gavendra tersenyum sambil mengusap pucuk kepala Bella. Meski lamarannya ditolak Bella 5 bulan yang lalu, tapi Gavendra masih belum menyerah dengan perasaannya. Dia akan tetap setia menunggu Bella sampai wanita itu bisa membuka hati sedikit demi sedikit untuk menerima perasaannya. Baiklah, aku akan pergi dulu kalau begitu. Gavendra menundukkan wajahnya setara dengan perut Bella, kemudian dengan nada lirih dia berkata di depan perut buncit Bella. Paman akan kembali secepatnya, jangan nakal, ya, sama ibu kalian. Hati-hati di jalan, Gav. Bella melambaikan tangan sambil mengusap perutnya yang sudah membesar. Gavendra masuk ke dalam mobilnya lalu tak lama, mobil itu pun melesat pergi meninggalkan kedai makanan milik Bella. Tuan, besok kita akan melakukan perjalanan ke pinggiran kota di Spanyol. Semua yang Tuan butuhkan sudah disiapkan. Penerbangan kita jam 8 pagi, Tuan Andreas akan menjemput kita di bandara, dia sudah menyiapkan tempat tinggal selama kita melakukan perjalanan bisnis di negara itu. Damian meletakkan beberapa berkas yang harus ditandatangani ke hadapan meja kerja Darren.
Darren masih tak berubah, masih sibuk memikirkan Bella di kepalanya di antara padatnya jadwal kegiatannya yang menyita waktu. Wanita itu tak tersingkirkan sedikit pun dari pikiran dan hatinya. Darren hanya mengangguk pelan sebelum akhirnya dia mendongak karena mendengar suara gaduh berasal dari arah pintu. Ayah! Ternyata Amora yang datang. Dia mendorong daun pintu dan langsung masuk ke dalam ruangan kerja Darren tanpa dipersilakan. Amora, ayah sedang bekerja. Ada apa? Kenapa lari-lari begitu? Bella, ayah, Bella. Sambil mengatur laju napasnya yang kelihatan terengah-engah, Amora berusaha menatap lurus wajah ayahnya. Bella, ada apa dengan Bella? Darren langsung menghentikan kegiatannya menandatangani begitu mendengar nama itu disebut, dia berdiri dengan wajah yang sangat tegang. Lihat ini, ayah harus lihat postingan foto temanku yang tinggal di Spanyol. Postingan foto teman Amora. Apa hubungannya dengan Bella? Meski bingung, Darren tetap menatap lurus setiap pergerakan Amora, tergesa Amora berusaha menunjukkan sesuatu dari dalam ponsel genggam yang dibawanya. Ini, ayah, ini Bella. Semalam temanku makan di sebuah kedai, dan tanpa sengaja Bella terfoto dalam tangkapan kameranya. Darren langsung mengambil ponsel Amora. Kedua matanya membelalak syok begitu tangannya memperbesar objek sosok yang diduga keras sebagai Bella. Bella. Darren terhuyung dengan wajah yang sangat syok. Dari pandangan pertama saja, Darren sudah bisa mengenali sosok itu. Benar, itu Bella. Wanita yang tengah mengandung benihnya. Susul Bella, ayah, bawa dia kembali kemari secepatnya. Amora mengguncang bahu ayahnya. Damian yang ikut syok saat melihat gambar tersebut hanya bisa meraup wajahnya sendiri. Ternyata Bella masih hidup. Ya Tuhan, ini sebuah berita yang sangat menggemparkan. Setelah berhasil mengendalikan dirinya sendiri, Darren akhirnya berdiri dan menghampiri Damian. Katakan pada Andreas, ubah jadwal penerbangannya, aku ingin tiba di Spanyol malam ini juga.